tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi, Tunggu dulu, aku mau jawab. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Pemirsa kerabat desa Indonesia, aksi-aksi jenaka dan lucu Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, menjadi penawar dalam debat Capres pertama Selasa malam 13 Desember 2023. Reaksi Prabowo, baik gimmick maupun gesturnya, tak jarang mengundang gelak tawa para pendukung Cawapres yang hadir di halaman KPU, tempat debat Capres pertama dilaksanakan. Tak jarang pula, Prabowo tampil emosional saat menjawab pertanyaan panelis maupun dua capres lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dalam debat yang mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi tersebut, duel antara Prabowo dengan Anies Baswedan berlangsung cukup panas dibanding Prabowo Ganjar maupun Anies Baswedan Ganjar Pranowo. Saling serang antara dua capres ini bahkan tak terhindarkan. Berikut liputannya. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan di antaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Okay. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik, Hadirin. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara.
Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Mas Anies. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, Harap tenang. kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo. Bapak, mohon maaf. Waktu sudah Nanti habis. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. Tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Mas Anies, dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI.
anggaran DKI setahun sekitar 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya, dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik, ya, kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, ya. Ini pakai data. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak